Oh ya, Gus Rofi terkait masalah ini bubur hot. Kenapa ngambil bubur hot dengan bubur? Jadi bubur ayam hot itu, jadi gini, buburnya itu Mas, kalau sampean tadi nyeduk 1 sendok, 2 sendok, itu panasnya itu masih tetap panas gitu loh. Saya pertama nggak percaya, bener nggak ini hot beneran. Nah ternyata dia bakarnya dari areng, terus kemudian selalu panas itu, sampai mau habis saja masih panasnya betul-betul terasa. Terkait bidadari nih, apa membawa nama istri bagaikan bidadari atau bagaimana? Nah, bidadarinya itu yang bikin menakutkan gitu. Gimana dong? Begini, bidadari itu kan impian kita. Nah, saya pakai nama-nama yang baik saja. Bidadari adalah impian, nama ini saya kasih nama yang baik-baik saja. Oh iya, jadi cinta, filosofi cinta ya menurut saya. Cinta itu apa ya? Cinta itu punya niatan membahagiakan orang yang kita cintai. Sekalipun dia hancur, dia tetap bagaimana orang yang dicintai itu bahagia. Nah, itu terima kasih. Jadi itulah filosofi cinta, seperti lilin cinta itu. Jadi dia akan menerangi walaupun dia remuk, hancur, dia akan hadir untuk orang yang kita cintai. Saya kira itu, terima kasih ya. Yang tidak bisa dipaksakan. Bisa dipaksakan, tapi itu akan bikin menyakitkan. Dan cinta itu kamu. Demi cinta sejati, Gus Rofi Vivi buka bubur ayam hot bidadari. Bergetar suara Gus Rofi saat mengisahkan Vivi yang mau menerima sosok suami dalam kondisi terpuruk. Tak disangka olehnya, masih ada ketulusan cinta dari wanita di zaman saat ini. Jakarta, indahnya cinta. Begitu dirasakan Gus Rofi belum lama menikah dengan Vivi. Bahkan di pernikahannya kali ini, Gus Rofi terasa dihargai sebagai suami. Tanpa sungkan dikatakan Gus Rofi, sosok Vivi membuat hidupnya kini lebih bahagia dan bertambah semangat. Hari-harinya kian lebih tertata baik. Tak ayal terlihat oleh wartawan media newsviralkata.com, aura cerah terpancar dari raut wajah Gus Rofi. Dan terlihat lebih fresh dan makin terlihat makin muda. Mendengar itu, Gus Rofi awalnya menanggapinya dengan tersenyum. Saya tidak sangka ada wanita yang menerima seseorang dalam kondisi terpuruk. Terima kasih ya, papar Gus Rofi mengamit tangan Vivi yang berada di sebelahnya. Diakui Gus Rofi menikah dengan Vivi di bulan Maret 2024 lalu, merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah. Karena Vivi mencerminkan istri sholehah.
cinta sejati dengannya, Vivi, saya mengambil dengan filosofi cinta. Menurut saya cinta sejati itu punya niatan membahagiakan orang yang kita cintai. Sekalipun dia itu sedang pun hancur. Kalau yang dicintai itu membuat bahagia, papar Gus Rofi. Karena itu, atas nama cinta yang membuat Gus Rofi dikejutkan ulang tahunnya saat ini oleh Vivi. Sekaligus grand opening bubur ayam hot bidadari yang terletak di Jalan Lebak Bulus Cirendeu, PDK Raya Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman media. Teman-teman media ini luar biasa selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, saya hanya ingin buka bubur ayam hot bidadari. Padahal di sini banyak Pak Jenderal kiai-kiai berharap rawon bidadari yang buka. Tetapi faktor alam lah yang akhirnya saya harus buka bubur ayam hot bidadari yang lagi rame pada hari ini. Nah, saya dapat kejutan dari istri saya ini, Mbak Vivi Lubena. Jadi niatnya hanya buka bubur bubur ayam hot bidadari. Itu ibu itu jualan di Gang Sempit. Ya karena guru kami Gus Dur, Yai Said, Yai Mujib selalu mengajarkan tentang khairun nas anfa'um linnas. Jadi istri ini selalu tiap pagi itu mesenkan bubur ayam hot. Kok enak sampai 3 kali, kok enak. Saya carilah orang itu, ternyata orang itu ada di Gang Sempit. Maaf, kebetulan ibu ini suaminya agak sakit lah, kesehatannya kurang gitu. Ya akhirnya saya boyonglah beliau untuk menempati tempat yang sangat luas, nyaman, parkir luas dan. Nah yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Istri saya ngasih kejutan gitu loh. Ngasih kejutan, tiba-tiba dekor tanpa sepengetahuan saya ngundang teman-temannya. Jadi akhirnya ya udah deh dibarengkan ya ulang tahun kecil-kecilan. Di grup juga diramekan oleh Gus Irfan Wesi sehingga sampai Yai Mujib. Beliau ini yang sering ngaji kitab kuning di Depok. Padahal Depok itu terkenal bagaimana hegemoni saudara-saudara PKS, saudara-saudara kita PKS selalu menang di sana. Mungkin gara-gara Yai Mujib sering ngaji kitab kuning. Ya. Akhirnya yang menang yang didukung Yai NU. Luar biasa. Mudah-mudahan wali kota Depoknya termasuk dengan Yai Mujibnya di Depok dapat menyatukan semua dari semua golongan yang ada. Saya terima kasih ya. Terima kasih atas persembahan, termasuk dulu ruangan ini nggak sebegitu baik. Disulap sama istri saya dalam rangka untuk ya ini 1 Desember 2024. Kebetulan ada ini saudara saya dari Kediri, ternyata ulang tahunnya Mbak Nur ya, 30 November kemarin ya. Terima kasih keluarga besar dari Kediri, juga kejutan. Pokoknya hari ini saya banyak kejutan-kejutan. Dari Kediri datang ternyata besanan dengan orang Jakarta, orang Madiun, tapi ada. Mungkin ada nasihat dari Yai Abdul Mujib, beliau ngaji kitab kuning keliling. Jadi nanti saya punya program, kebetulan Yai saya ini Dewan Penasehat SWI, Serikat Wartawan, kemudian Dewan Pembina IKKI, Ikatan Konten Kreator Indonesia. Nanti teman-teman wartawan biar ngaji kitab kuning di sini ya. Ngaji, terus makan bubur boleh, makan rawon boleh, ngopi boleh, semuanya gratis ya untuk teman-teman wartawan. Monggo Yai Mujib nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat kepada Gus Rofi yang hari ini adalah ulang tahun. Kita doakan semoga diberikan umur panjang yang barokah, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, dan selalu memberikan manfaat kepada orang banyak. Yang kedua
adalah juga selamat karena hari ini grand opening rumah Bubur ayam hot bidadari. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan laku keras dan Amin. diminati oleh banyak masyarakat. Ini diskon 50% 3 hari ya mulai ya. Oh. Jadi tiang NU bawa ke sini. Jadi selamat, semoga Iya. diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan keberkahan. Amin, Paling penting amin. berkah, ya. Amin, amin, amin. Itu saja, terima kasih. Nah, selanjutnya ini kan ada pengacara yang sudah sangat familiar lah dengan kawan-kawan media, terutama bantu orang-orang yang terdolimi, yang susah. Bang Raja ini seorang Nasrani tapi apa ya, deket banget dengan kelompok-kelompok Nahdien, kelompok-kelompok Islam. Jadi ada orang Islam nggak punya duit, datang ke BKN, lawyernya Bang Raja ini, beliau bantu orangnya. Nah ini Bang Raja, saya mohon untuk memberikan ya statement apa tentang bubur ayam hot ini. Ini pengacaranya Saiful Jamil ini ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Gus Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk Kiai, terima kasih banyak Gus Rofi dan semuanya. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita semuanya. Amin, amin. Khususnya untuk Gus Rofi, hari ulang tahun. Semoga diberikan umur panjang, Amin. sehat selalu, Amin. rezeki yang halal, Amin. dan kita diberikan yang terbaik untuk semua. Kedua, di hari ini juga buka ya opening terkait mengenai bubur ayam Hot bidadari. Bidadari. Ini udah asing lagi ya untuk kita. Semoga kawan-kawan semuanya, teman-teman media dari manapun semuanya, yuk kita datang ke tempat ini, kita ramaikan, pasti tidak kecewa. Dan saya sebagai praktisi hukum dan sebagai ketua bidang hukum ya, khususnya di BKN. ketua umumnya adalah Gus Rofi, pembina dan penasihatnya adalah Kiai. Dan oleh karena itu, saya hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada pertanyaan? Gus, tadi dikatakan ada kejutan dari istri tercinta. Boleh bisa diceritakan gimana cinta itu berkembang atau bersembunyi? Weh. Ya kalau tanya cinta ya yang tanya aja sama yang ngasih kejutan gimana? Ya gini, istri saya senyum, dia nggak bisa berkata, hanya bisa berbuat. Itulah tanda-tanda istri saleha kan gitu. Ya kalau gitu Gus Rofi aja ceritakan gimana awalnya. Oh iya, jadi cinta, filosofi cinta ya menurut saya. Cinta itu apa ya? Cinta itu punya niatan membahagiakan orang yang kita cintai. Sekalipun dia hancur, dia tetap bagaimana orang yang dicintai itu bahagia. Nah itu, terima kasih. Jadi itulah filosofi cinta, seperti lilin cinta itu. Jadi dia akan menerangi walaupun dia remuk, hancur, dia akan hadir untuk orang yang kita cintai. Saya kira itu, terima kasih ya. Sudah? Ini jadikan istimewa dari istri juga nggak sih? Iya sih, jadi istri saya ini memang selalu bikin kejutan. Jadi makanya ketika ketulusan dia itu, banyak teman-teman saya, guru-guru saya yang saya nggak ada niat untuk mengundang beliau, tapi beliau ngajar di Polda Metro Jaya, ngaji keliling. Yai Mujib ini kiai ikhlas gitu loh. Makanya pagi tadi ujuk-ujuk datang beliau. Jadi saya, ya Allah, kaget saya gitu. Jadi inilah hikmah dari keikhlasan seorang istri itu
Jadi saya terima kasih teman-teman media juga, saya ngundang hanya ke Mbak Juni. Mbak Juni kalau teman-teman mau hadir ya silakan, saya buka bubur ayam hot. Saya belum buka rawon, buka bubur ayam dulu. Karena saya nolong orang niatnya. Jadi niatnya nolong orang, tempatnya luas. Ya alhamdulillah ternyata animonya tinggi sekali. Sebenarnya hari ini itu saya melarang untuk bungkus ya. Kenapa? Biar orang itu menikmati tempatnya juga. Tapi ternyata animo orang bungkus itu walaupun bayarnya full tadi itu. Kan saya sempat tegur, Bu, tolong dong yang untuk dibungkus atau take away jangan dilayani. Takutnya buburnya kehabisan. Nah ternyata, Gus ini nggak diskon, ini bayar full. Jadi memang ya udah kita niati untuk nolong orang. Mudah-mudahan dengan nolong orang itu, dengan tempat yang luas ini, saya berharap teman-teman untuk memakai tempat ini. Nggak usah mikir sewanya berapa ini, enggak deh. Jadi tempat ini memang saya persembahkan untuk semua yang membutuhkan, tidak hanya dari kalangan muslim, kalangan aktivis, kalangan lawyer, kalangan artis, semua bisa lah. Saya nggak mau ribet-ribet harus bayar sekian, enggak lah. Harganya juga standar kan, 20.000 bubur ayam hot. Padahal buburnya sangat luar biasa sekali. Kopinya ya murah, minumnya teh ya 5.000. Jadi tempatnya bintang 5, harganya kaki 5. Pokoknya terima kasih sangat semuanya. Gus Irfan Wesi terutama yang selalu bikin TikTok. Gus Irfan ini tuh Gus Irfan. Ini alim loh orang ini. Cuman potongannya aja kayak preman Tanah Abang, joget-joget. Oh kalau ngaji, lu beneran kalau urusan bab ngaji nih, bab kitab kuning, bab membedah tentang, wah luar biasa Gus Irfan itu. Cuman ya itu sepatunya mulai zaman tahun berapa itu belum ganti-ganti, katanya kalau diganti kesaktiannya hilang. Gitu lah. Itu ya. Udah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh ya, Gus Rofi terkait masalah ini bubur hot. Kenapa ngambil bubur hot dengan bubur? Jadi bubur ayam hot itu, jadi gini, buburnya itu Mas, kalau sampean tadi nyeduk 1 sendok, 2 sendok, itu panasnya itu masih tetap panas gitu loh. Saya nggak percaya, bener nggak ini hot beneran? Nah ternyata dia bakarnya dari areng, terus kemudian selalu panas itu, sampai mau habis saja masih panasnya betul-betul terasa seperti itu. Terus resep bumbunya kok rasanya begitu maknyos gitu, itu bagaimana tuh resep tersendiri? Iya, kan? kalau resep bumbu itu kan wilayahnya beliau, makanya ketika ini bubur enak. Nah saya ini kan sering kali di Kediri itu ada UMKM, banyak orang UMKM jualan pakai plastik ya, dititipkan ke warung saya di Kediri itu. Tapi karena dititipkan nggak dikemas dengan baik, akhirnya daya jualnya itu lemah. Nah, akhirnya kita kemas pakai aluminium foil, namanya keripik pisang bidadari, kacang pedes bidadari, yang Pak Ganjar kemarin pesen 10.000, DPR, dan lain-lain. Jadi, saya punya restoran ini, akan kita jadikan tempat bagaimana orang-orang di daerah, UMKM itu susah untuk jualan gitu loh. Nah, makanya sebenarnya di era sekarang nggak perlu saya harus pinter bikin bubur sendiri terus dijual sendiri, itu serakah namanya. Cari orang-orang yang potensi, produknya bagus, nggak punya modal. Nah saya hadir untuk itu. Karena saya punya teman-teman di kementerian, bisa lah untuk dikomunikasikan. Kemarin juga ada Dirjen Yai yang megang penjara seluruh Indonesia ke sini Yai. Dikira sudah buka. Nah coba nanti kalau sak penjara itu dipakani bubur tiap hari apa kan bisa jadi itu gitu. Jadi saya inginnya begini Mas. Saya punya tempat ini, saya juga nggak nyangka, saya dulu yang gembel kok. Saya kira teman-teman tahu lah bagaimana tidurnya saya, tapi Allah ngasih tempat yang luar biasa ini. Makanya saya nggak akan perhitungan nyari duitnya di urusan lain, urusan kasus-kasus nih sama Bang Raja gitu kan. Nah, jadi subsidi silang gitu. Gitu. Ya, untuk bubur ini minimal bisa ngurangi anak-anak yang pengangguran, yang butuh kerja. Nah, saya menciptakan, insya Allah nanti buka 24 jam. Jadi yang kategori menengah ke bawah, miskin, itu saya bukakan warkop. Bisa ngopi 5.000, itu warkopnya pojok. Itu buka sampai
24 jam. Terus bubur ayam harga 20, nanti rawon juga di bawah 50.000. Ada balungan bakar, ada nasi besek, bidadari. Seperti itulah. Terus ada produk-produk UMKM. Nah, untuk dari daerah atau saya kan juga gratiskan tiap Jumat untuk janda. Jadi janda yang usia 35 tahun ke bawah itu kita gratiskan. Nah, yang cantik nanti dipasang tuh di billboard. Ini perempuan baik, oh janda baik, cari jodoh orang baik. Terus yang kepingin belajar TikTok, jualan menjadi afiliator. Nah, itu nanti ada gurunya. Jadi minimal saya bisa membantu janda karena di Al-Qur'an itu tidak ada anu ya ini. Janda mana yang harus dibantu dan dibela atau ya ini. Jadi janda meluru, mau ayu, mau pesek, mau mancung semua itu perintahnya untuk dibantu. Tapi saya cari usia 35 karena dia energik gitu loh. Diajak senang, diajak pelayon itu semangat. Gus Raffi, Istri juga merestui istri ya. Gus Raffi terkait bidadari ini, apa membawa nama istri bagaikan bidadari atau bagaimana? Nah, bidadarinya itu yang bikin menakutkan gitu. Gimana dong? Begini, bidadari itu kan impian kita. Jadi ada rawon setan. Nah, saya pakai nama-nama yang baik saja. Ya, rawon setan itu orangnya baik kok. Kemarin saya jadi narasumber di TV One itu, ya saya sampaikan kepada MUI juga, jangan apa ya, nama itu jangan diatur, biarlah masyarakat, yang penting produknya halal. Walaupun misalnya namanya rawon setan, rawon iblis, selama zatnya itu halal, maka dia harus mendapatkan sertifikasi halal, gitu loh. Ini dalam rangka bentuk edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pemilih itu. Ya, seperti itulah. Jadi bidadari adalah impian, kalau setan itu musuh kita. Nah, saya orang Islam, saya ngaji di Yai Mujib, maka nama ini saya kasih nama yang baik-baik saja. Perkara istri saya diasumsikan sebagai bidadarinya, ya itu penilaian masyarakat, gitu ya. Iya, sampean orang yang ke-99 yang ngomong makin muda itu. Oh, seger. Ya karena istri. Jadi istri itu tiang negara, dia penguat dia. Termasuk menjaga suaminya, kumisnya kalau ketebelan, sayang itu harus dipotong. Mau tidur harus pakai Garnier, mau tidur harus sikat gigi. Jadi istri inilah yang selalu mengingatkan itu. Kaki aja disikat itu. Wallahi demi Allah tiap pagi kaki aja disikat. Kalau saya nggak pakai Garnier, tidur nggak boleh berdampingan. Nah, jadi pertanyaan Samet, ya ini jawabannya. Ini orangnya.